Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan proses pembelajaran pada hari ini walaupun masih bersistem daring ya. Semoga Allah mengangkat penyakit kita yang ada di Indonesia ini di seluruh dunia agar kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya, dijaga kesehatannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Kita harus mengikutinya ya. Oke, di sini sudah hadir semua. Oke, sudah ya, alhamdulillah. Sekarang dibuka PowerPoint-nya di laptop atau HP kalian masing-masing ya. Di sini Ibu akan sedikit mereview pembelajaran kita sebelumnya. Silahkan, Mutiara, apa? Iya, betul sekali. Nah, sekarang di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita dan dalam materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu membaca dengan benar dan menghafal dengan lancar ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Siswa mampu menerjemahkan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Siswa mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Siswa mampu mengamalkan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Serta siswa mampu meyakinkan diri sendiri dan orang lain hikmah dari ujian dan cobaan. Ya. Di sini Ibu akan sedikit memberikan motivasi di dalam kehidupan, di dalam belajar. Sebagai kita seorang pelajar haruslah bersungguh-sungguh, berdoa, harus melawan segala rintangan yang ada, harus rajin ya. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, sesusah apapun pelajaran, bagaimana caranya kita berusaha, maka di situ Allah akan mempermudah segala urusan kita, ya. Langsung saja di sini, di pembelajaran hari ini, materi yang kita bahas adalah menghadapi cobaan dengan senyuman. Nah, di sini coba dilihat di slide-nya, slide yang keempat. Di situ ada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, sudah jelas ya di sini. Bisa dilihat ayat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah 155 sampai 157 beserta terjemahannya. Ya, silakan coba Ibu mau dengar ya. Coba suaranya Lisa. Coba dibaca ayatnya. Ya, shadaqallahul azim. Silahkan Qoriatul, terjemahannya dibaca. Kita dengar sama-sama. Ya. Lanjut slide yang kelima. Ujian yang disebutkan pertama di ayat ini
Ada berapa? Ada 3. Iya, ada 3, yaitu apa? Al-khauf, al-ju', ya, dan ujian yang pasti datang dari manusia sekitar kita, ya. Contohnya al-khauf, itu perasaan takut dan khawatir terhadap reaksi musuh Islam dalam mensikapi pelaksanaan dakwah, ya. Jadi semua bentuk kekhawatiran terhadap khawatir akan masa depan kita. Misalnya kita khawatir, aduh gimana ya nih masa depan kita gitu dengan segala cobaan dan ujian yang datang gitu kan. Yang kedua apa? Alju, iya alju yaitu kelaparan, ya kelaparan karena tidak tersedianya bahan pangan yang cukup. Dengan demikian keadaan ini sangat terkait dengan 2 macam cobaan, yaitu kekurangan harta karena hilang atau dicuri dan dirampas oleh musuh, atau musibah dalam bentuk lain karena perang atau penyakit. Ya, di sini jadi takut akan kelaparan gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya, iya pintar sekali. Contohnya pandemi yang kita hadapi saat ini. Contohnya corona. Kita nggak boleh takut kelaparan. Kita tidak boleh takut tidak tercukupi karena Allah sudah menyediakan semuanya. Ya, kita hanya perlu bersabar, ikhtiar, berdoa dan usaha. Maka Allah akan memudahkan semuanya. Dan yang ketiga itu ujian Allah yang pasti datang dan dihadapi oleh manusia adalah berkurangnya orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ya, contohnya meninggalnya anggota keluarga yang dicintai. Ya, sesungguhnya semua yang diciptakan oleh Allah pasti akan kembali kepada Allah, ya. Jadi kita tidak boleh sedih larut-larut dalam cobaan, yaitu kita harus mendoakan, ya, semoga tenang dan ditempatkan di sisi yang paling mulia, di sisi Allah. Selanjutnya, di balik cobaan itu ada apa? Sabar, ya, sabar. Secara garis besar, sebagian ulama mengklasifikasikan sabar menjadi berapa? 3 macam. Tadi ujian ada berapa? 3, ya. Sekarang sabar ada 3, pintar sekali. Yang pertama, sabar untuk selalu taat kepada Allah. As-sabru fi at-ta'ah, ya. Jadi kita harus sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk selalu beribadah, sabar karena misalnya didapatkan cobaan atau gimana dari Allah, kita harus sabar, ya. Yang kedua, sabar dan menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. As-sabru an al-maksiyah, ya, sabar untuk menahan diri dari maksiat. Banyak contoh-contohnya, misalnya seperti membicarakan kejelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, atau lain sebagainya, ya. Yang ketiga itu sabar dan tawakal di dalam menerima cobaan dari Allah. As-sabru inda'al musibah. Selalu sabar dan tawakal, ya. Jadi misalnya Allah berikan kita penyakit gitu kan, sakit. Kita dengan apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah, sabar, menerima gitu. Maka di situ ada hikmahnya dengan Allah mengurangi dosa kita, ya. Selanjutnya di sini dilihat slide yang ke-7. Hal-hal yang berkaitan dengan sabar. Ada berapa tuh anak-anak? 7. Ada 7. Pertama, setiap manusia pasti mendapatkan cobaan. Ya, setiap manusia pasti dapat cobaan. Enggak cuma dia doang, enggak, tapi semuanya pasti mendapatkan cobaan dengan cobaan masing-masing, ya. Cobaan adalah bentuk kecintaan Allah kepada umat manusia. Jadi cobaan Allah yang diberikan sama Allah itu cobaan kecintaan Allah kepada kita. Dengan cobaan itu berarti ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian cobaan diberikan sesuai kadar keimanan seseorang. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi kita harus menerima, ya. Terus ketika datang cobaan dan bisa bersabar, dapat pahala. Pahalanya tanpa batas. Di saat ada cobaan, kita sabar, menjalaninya, tawakal, maka pahalanya tidak terbatas, ya. Selanjutnya manusia bisa bersabar karena rahmat Allah. Dan sabar adalah di saat pertama musibah datang. Oke. Nah, tadi sedikit materi yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran pertemuan kita di daring ini, ya. Selanjutnya dilihat slide 8. Di situ Ibu memberikan tugas, ya. Carilah ayat Al-Quran tentang sabar menghadapi cobaan. Jadi, di setiap individu, kalian mencari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sabar. Apa aja? Mau contoh ayat apa
apa, surat apa, nggak apa-apa. Yang penting ada hubungan dengan sabar, oke? Nanti minggu depan kita daring lagi. Ibu akan meminta tugasnya dari masing-masing kalian. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan mendengarkan dan kalian menjelaskan ayat yang kalian sudah cari. Itu penambahan nilai, oke? Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan Muti. Iya, pintar sekali. Oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini itu tentang sabar menghadapi cobaan. Segala ujian, segala cobaan, segala apapun yang Allah berikan kepada kita haruslah bersabar. Karena dengan cobaan, disitulah Allah akan meninggikan derajat kita. Dan dengan cobaan, Allah bisa melihat tingkat kesabaran kita. Jadi, bisa apa? Inna ma'al usri yusra. Oke. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Cuci tangannya, pakai masker. Dan selalu belajar di rumah ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.